Selamat datang kepada para peserta Export Assistance pada hari ini. Karena acara akan segera dimulai, saya mengharapkan untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio sepanjang acara berlangsung. Sekali lagi untuk para peserta Expert Assistance pada hari ini, kami harapkan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Oke. Ya, karena sudah mulai banyak partisipan yang hadir, langsung saja saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Ibu Eva Arifah Alia. Yang terhormat para pejabat struktural Bea dan Cukai Makassar. Yang terhormat narasumber kami hari ini, Bapak Suwandi Pratama. Dan yang kami hormati para peserta Export Assistance pada hari ini. Selamat datang dalam acara Export Assistance dengan tema Strategi dan Potensi Pemasaran Produk Ekspor ke Luar Negeri. Pertemuan kita pada pagi hari ini tentu saja sangat luar biasa karena dihadiri oleh narasumber dan partisipan yang luar biasa pula. Narasumber kita hari ini adalah seseorang yang terjun langsung di dunia digital marketing dan merupakan spesialis di digital marketing Happy Fresh, yang Happy Fresh sendiri itu mendapatkan gelar First Online Groceries App in Southeast Asia. Salah satu negaranya adalah Indonesia. Sebelum materi mulai dipaparkan oleh Bapak Suwandi Pratama, tanpa mengurangi rasa hormat, seluruh pertanyaan yang diajukan saat pemateri berlangsung dapat diajukan di fitur chat dan dimohon untuk seluruh peserta untuk mengisi kuesioner yang ada di kolom komentar. Oke, langsung saja. Bapak Suwandi, kami sapa dulu. Selamat pagi, Bapak Suwandi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak. Jadi hari ini kita akan membawakan tema acara dengan tema strategi potensi pemasaran produk ekspor ke luar negeri, ya, Pak? Betul sekali. Oke, kalau begitu bagaimanakah cara Happy Fresh memasarkan produk ekspornya ke luar negeri? Langsung saja dengan hormat kami silahkan Bapak Suwandi Pratama untuk memaparkan materinya. Oke, makasih banget buat moderatornya ya. Jadi saya share screen dulu hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Bea Cukai yang berkenan mengundang saya untuk hadir di sesi ini. Jadi di sesi ini saya mau sharing ilmu, pengalaman, serta skill yang selama ini saya miliki untuk mempromosikan produk baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, begitu. Nah, perkenalan untuk teman-teman mungkin yang belum tahu siapa saya. Jadi nama saya adalah Suwandi Pratama. Saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan online grocery.
Jadi kalau di Jakarta itu seorang menjual produk supermarket itu sekarang lewat online semua. Begitu. Jadi orang tidak perlu lagi ke supermarket, tinggal download aplikasinya, dia pesan lewat HP, nanti di delivery ke rumah. Jadi bagus sekali untuk teman-teman yang takut karena ada COVID ya. Nah, perusahaan kami ini bergerak di bidang online grocery namanya Happy Fresh, dan itu adalah perusahaan online grocery nomor 1 di Asia Tenggara. Dan pasarnya ini Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah, kebetulan saya juga orang Makassar. Kebetulan adik kelasnya Kak Evi di SMA 2 Tinggi Moncong di Goa. Begitu, jadi begitu diminta untuk sharing ilmu, karena komandan yang minta, kita langsung iakan. Gitu. Nah, sebelum di Happy Fresh sebenarnya saya kerja di Jepang di agensi. Di situ saya pegang beberapa perusahaan multinasional, beberapa diantaranya seperti Panasonic. Saya beriklan promosi di Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. Begitu. Jadi pengalaman berpromosi di luar negeri itu sudah sehari-hari lah, insya Allah. Dan Sabtu Minggu saya mendampingi teman-teman UKM, khususnya di Tokopedia atau Shopee yang mau melakukan iklan atau promosi melalui Facebook maupun Instagram. Jadi going online. Nah, itu pengantar dari saya. Nah, tenang saja teman-teman, kalau mau memiliki PDF hari ini bisa minta ke saya. Ini nomor HP-nya. Nanti saya tinggal share saja filenya setelah ini. Nah, jadi pemasaran Facebook dan Instagram itu sebenarnya luas sekali ya. Jadi ada yang namanya pemasaran melalui teknik organik, ada yang dengan teknik berbayar. Akan tetapi kalau mau dirangkum semuanya itu tidak cukup 1 jam hari ini. Sehingga tujuan saya kali ini adalah saya mau sharing seperti apa sebenarnya itu manfaat pentingnya beriklan melalui Facebook dan Instagram untuk memasarkan produk itu ke luar negeri. Seperti itu. Jadi setelah webinar ini kita punya pemahaman lah kenapa kita harus mulai beriklan di Facebook maupun di Instagram. Nah, sesi ini dibagi atas 3 chapter, 3 bab. Yang pertama saya kasih pengantar dulu sedikit tentang Facebook dan Instagram. Dan yang kedua adalah saya tunjukkan sedikit seperti apa Facebook itu bekerja dan seperti apa kita bisa setting iklan di Facebook maupun di Instagram. Dan yang ketiga akan saya berikan kesempatan untuk audiens untuk tanya jawab dan berdiskusi. Nah, langsung saja yang pertama saya akan buka dengan sesi yang pertama, pentingnya melakukan pemasaran melalui Facebook dan Instagram. Nah, jadi sudah bukan rahasia lagi kalau Indonesia ini punya komoditas unggulan ya, banyak sekali komoditas unggulan yang diminati di dalam negeri maupun di luar negeri, begitu ya. Dan tidak cuma satu tapi beraneka ragam karena kualitasnya bagus dan kuantitasnya juga melimpah. Dan kebanyakan dari pengusaha atau produsen itu sebenarnya sudah paham bahwa ada permintaan yang besar di luar negeri ya. Akan tetapi saya akan berikan contohnya di sini adalah dari Makassar, karena kita semua orang Makassar ya. Salah satu komoditasnya adalah lobster. Ini luar biasa, ternyata bisa dikirim sampai ke Amerika, Cina, Jepang ya, Korea, Singapura, sampai ke Australia. Nah, tapi meskipun banyak pengusaha yang sudah sadar ya, banyak pengusaha udang, pengusaha lobster yang sadar bahwa marketnya itu sebenarnya ada di luar negeri, tapi mereka sampai saat ini belum terlalu aktif melakukan pemasaran seperti itu. Nah, kalau dia tidak aktif melakukan pemasaran, bagaimana mau dapat pembeli? Nah, kalau tidak dapat pembeli, bagaimana caranya bisa mengekspor? Nah, ini yang mau saya tunjukkan, bahwa sebenarnya memasarkan sebanyak produk itu ke luar negeri, kita tidak usah ke luar negeri. Begitu, kita tinggal di Makassar saja, lalu dari sini kita bisa memasarkan produk kita ke seluruh negara yang kita inginkan. Nah, tapi sayangnya itu semua belum terlalu banyak dilakukan. Dan kalau saya bisa identifikasi 5 hal yang menjadi kendala saat ini adalah biasanya itu biaya. Karena kalau kita mau datang ke eksibisi atau ke pameran produk luar negeri itu luar biasa ya, biayanya mahal sekali. Belum lagi biaya hotel, pesawat, belum lagi biaya oleh-olehnya. Itu luar biasa ya. Lalu ada biaya, belum tentu ada waktu. Karena ke luar negeri butuh waktu.
belum tentu pengusaha kita ada waktu untuk keluar negeri. Lalu ada juga kendala logistik. Bayangkan kalau lobster mau dibawa ke Jepang, itu perizinannya mungkin luar biasa ya, dan harus dikemas supaya itu lobster harus tetap segar. Begitu, itu kan repot juga. Begitu. Ada juga kendala koneksi, kita mau pasarkan di Jepang tapi tidak punya teman di Jepang atau tidak punya kenalan di Jepang. Ini susah sekali kan? Wah, bagaimana caranya ini? Banyak sekali orang yang bisa beli di Jepang tapi saya tidak punya koneksi di Jepang. Saya tidak punya koneksi di Amerika, saya tidak punya koneksi di Cina. Seperti itu, ada yang namanya kendala situasi. Sudah ada uang, ternyata ada COVID, tidak bisa lagi ke Jepang. Nah, itu artinya itu adalah kendala-kendala yang biasanya dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di Makassar maupun di seluruh Indonesia dalam usaha untuk memasarkan produk itu ke luar negeri. Nah, maka dari itu, hari ini saya mau memperkenalkan ada yang namanya alternatif memasarkan produk menggunakan internet. Begitu. Jadi kita tidak perlu datang ke sana. Menggunakan teknologi, kita bisa memasarkan produk ke luar negeri. Nah, itu yang disebut dengan istilah digital marketing. Begitu. Jadi kalau digital marketing itu dibahasakan mudah, saya mau berjualan dengan online. Begitu. Produk maupun jasa. Jadi tidak cuma produk mentah, tapi jasa juga sebenarnya bisa dipasarkan dengan internet. Dan sudah banyak sekali perusahaan yang menawarkan solusi digital marketing. Jadi banyak cara, banyak opsi yang bisa kita gunakan. Dua yang paling besar itu yang paling sering digunakan adalah Facebook dan Google. Ini dua yang paling besar. Lalu ada juga TikTok, ada juga Twitter, Pinterest, LinkedIn, dan sebagainya. Jadi ini semua platform yang banyak sekali dan sering sekali digunakan orang untuk memasarkan produknya sampai ke luar negeri. Dan ini semua platform luar negeri semua ya. Semoga suatu saat nanti ada platform Indonesia yang muncul di sini juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak begitu familiar dengan digital marketing, sebenarnya saya mau tunjukkan, sebenarnya teman-teman itu sudah pernah lihat bentuk nyatanya itu digital marketing, tapi mungkin belum sadar sebenarnya ini yang namanya digital marketing. Nah, saya kasih contoh ya. Biasa tuh kalau kita pergi ke website Kompas, Detik, atau Tribun, biasa itu ada iklan penjual mobil. Itu di atas layar, Brio. Ini contohnya orang digital marketing. Orang penjualnya ini di Jakarta, tapi saya yang ada di Makassar pun bisa melihat produknya. Begitu. Ini juga di sebelah kanan bawah ini, penjual HP Oppo. Ini juga bentuk digital marketing. Jadi orang penjual Oppo itu yang ada di luar negeri tidak perlu datang ke Indonesia. Dia tinggal setting itu, dia punya iklan untuk tayang di Indonesia. Sehingga orang masyarakat Indonesia meningkat antusiasnya untuk membeli HP-nya Oppo. Ini digital marketing, Pak. Biasa juga kita nonton YouTube, ada tuh iklannya. Ini Fabelio, penjual kursi. Itu juga Fabelio kan markasnya di Jakarta. Tapi orang bisa lihat ini kursi buatannya itu sampai di Makassar. Karena apa? Ketika orang mau nonton YouTube, sebelum nonton YouTube keluar iklannya si Fabelio, sehingga orang tahu, ternyata kalau mau beli kursi dengan cepat dan mudah, pesan saja lewat Fabelio. Nah, ini di YouTube ya. Kita juga lihat ini si GoPay. Nah, teman-teman juga mungkin sudah sering menggunakan GoPay. Kita lihat di sini iklannya masuk juga di YouTube. Nah, ini contoh digital marketing ini. Jadi sebenarnya kita sudah sering lihat contoh-contohnya digital marketing. Dan yang ketiga, ini yang saya bikin. Ini kalau di Jakarta saya bikin untuk Happy Press. Jadi teman-teman ini di masa pandemi tidak usah keluar rumah. Kalau mau belanja bahan-bahan dari supermarket, cukup pesan lewat Happy Press saja. Nah, ini untuk di sebelah kanan ini untuk iklan saya yang muncul di Malaysia, juga untuk mengajak masyarakat berbelanja secara online dari supermarket. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman buka Facebook, Instagram, suka lihat iklan, nah itulah contohnya digital marketing. Begitu. Jadi luas sekali dan teman-teman sudah begitu sangat familiar untuk melihatnya. Nah, tapi yang menjadi kendala di sini adalah kita familiar, tapi kenapa kita tidak ikut menggunakan teknologi itu? Begitu. Kita jangan cuma jadi penontonnya saja, tapi mari kita secara aktif membuat iklan seperti itu juga untuk memasarkan kita punya produk. Begitu, supaya orang lain juga kenal apa kita punya produk. Nah, dan pada sesi ini saya mau bawakan
bagaimana membuat iklannya itu menggunakan Facebook dan Instagram. Nah, pertanyaannya kenapa harus menggunakan Facebook dan Instagram? Kenapa tidak pakai platform lain? Jadi platform lain juga bagus, tapi Facebook dan Instagram ini dia punya beberapa kelebihan yang tidak dimiliki platform lain. Yang pertama adalah karena penggunanya terbesar di dunia. Gitu. Jadi kalau kita lihat siapa pengguna platform yang terbesar di dunia itu adalah Facebook. Facebook nomor 1. Ya kita mau ekspor ke luar negeri, orang di luar negeri itu kebanyakan pakai Facebook. Dan pintarnya ini Facebook, dia itu tidak cuman tidak cuman beriklan, menyediakan fasilitas iklan di platform Facebook, tapi dia juga membeli perusahaan lain. Jadi dia beli Instagram, lalu dia bikin WhatsApp, lalu dia bikin Facebook Messenger, sehingga dia punya kerajaan itu besar. Nah, sekali kita bikin iklan di Facebook, itu iklan bisa juga muncul di Instagram. Nah, itu jadi kehebatannya itu Facebook. Jadi dia yang punya pengguna paling besar, dia juga yang paling besar cabangnya, networknya. Jadi itu kelebihan pertamanya kenapa kita harus gunakan Facebook, karena penggunanya paling besar di dunia. Yang kedua adalah iklannya ini secara otomatis bisa tampil di semua platform, hampir semua platform ya. Jadi ini kalau saya kasih contoh, ini sebelah kiri ini adalah iklan yang saya bikin untuk Facebook. Nah, tapi karena saya menggunakan Facebook secara otomatis, secara otomatis dia membuatkan versi iklan ini untuk Instagram. Jadi saya bukan bikin ini. Jadi Facebook secara otomatis bikinkan versi Instagramnya. Dan secara otomatis bikin versi Facebook Story dan Instagram Story-nya. Jadi kita cuma butuh 1 kali kerja, dan iklan yang kita bikin 1 kali itu langsung otomatis bisa masuk di semua platform. Jadi itu dia punya kelebihan ini Facebook. Tidak 2 kali kerja, tidak 3 kali kerja. 1 kali kerja langsung otomatis muncul di berbagai macam platform. Jadi itu manfaatnya yang kedua. Nah, yang ketiga, dia punya jangkauan itu luas, seluruh dunia. Nah, jadi kalau kita lihat ini di gambar yang paling kiri, saya bisa memasarkan lobster dari Makassar ke Amerika. Bisa juga tampil iklan saya ini ke Cina, ke Jepang, ke Korea Selatan. Jadi meskipun saya ada di Sidrap, saya tidak perlu keluar negeri. Iklanku saja yang keluar negeri. Nah, seperti itu. Dan tidak saja jangkauannya luas ke seluruh dunia, akan tetapi saya juga bisa pilih yang lihat iklanku nanti ini di Amerika harus yang orang yang usianya 18 sampai 65 tahun. Ini contohnya ya. Bisa juga yang jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Dan karena kebetulan produk yang saya mau jual ini adalah lobster, saya mau yang melihat iklanku ini hanya orang-orang yang suka lobster. Jika orang tidak suka lobster, jangan kasih lihat. Karena dia tidak mungkin membeli. Begitu. Jadi kita bisa setting itu di dalam Facebook. Kalau saya jualan kopi, saya mau iklanku dilihat oleh orang-orang yang suka kopi. Kalau saya jualan teh, saya hanya mau iklanku dilihat oleh orang yang suka teh. Kalau saya jualan lobster, saya cuma mau kasih lihat iklanku sama orang-orang yang suka lobster. Nah, ini luar biasanya nih Facebook. Nah, selanjutnya, dan dia tidak terlalu mahal. Begitu, wah, bayangkan kalau kita pergi ke Jepang, 1 kali naik pesawat 6 juta RS ya. Wah, itu 6 juta luar biasa ya. Belum lagi oleh-olehnya dan hotelnya. Nah, kalau menggunakan Facebook, Pak, kita bisa mulai beriklan dengan budget yang sangat rendah. Terakhir saya cek itu daily budgetnya 20.000 per hari. Wah, jadi tahan-tahan nih tidak makan bakso, tapi mulai beriklan begitu. Maksudnya, atau uang rokok tak dulu dipakai 1 kali untuk beriklan. Karena cuma 20.000 aja, Pak. Di sini saya kasih contoh, saya pakai 50.000, dan dengan uang 50.000 saya iklanku bisa menjangkau 2.700 hingga 7.800 orang. Luar biasa kan Pak, pengorbanan yang kita keluarkan dengan uang 50.000 rupiah, tapi iklannya bisa menjangkau 2.700 orang. Bayangkan kalau kita fotokopi 2.700 1 kali fotokopi 100 orang,
Rp100 satu kali fotokopi, ya berapa itu uang yang keluar Pak Di? Luar biasa. Tapi ini menggunakan teknologi internet, ini kita dengan modal 2.700 bisa keluar negeri, lalu banyak yang melihat kita punya iklan. Dan sebenarnya proses pembuatannya itu relatif singkat, Pak. Jadi kalau kita macam belum punya gambar atau bikin video, itu bikin gambar itu paling lama 10 hari. Tinggal bayar orang desainer, teman-teman kita yang ada di SMK, itu buatkan kita gambar 10 hari paling lama. Lalu kalau sudah jadi gambarnya, setting iklannya itu cukup gampang sekali Pak, 10 menit. Nanti saya kasih lihat caranya settingnya iklannya itu. Cuma 10 menit. Jadi tidak ada lagi alasan tidak beriklan. Karena sudah murah, cepat. Begitu. Apa lagi alasan tidak beriklan tuh? Nah, lalu selanjutnya, kalau kita beriklan di Facebook itu dia punya laporan Pak. Begitu. Saya sudah beriklan mengeluarkan uang anggaplah 1 juta. Nah, Facebook itu melaporkan, wah, begini komandan, 1 juta sudah saya gunakan untuk beriklan, tapi sebagai gantinya sudah ada 30.000 orang yang melihat iklanmu. Wah, ini ada 30.000 ya melihat iklanmu. Dan rata-rata orang sudah melihat iklanmu hampir 2 kali. Jadi Facebook ini secara real time, secara detik per detik itu melaporkan uang yang keluar dan hasil yang didapatkan. Jadi kita sebagai pembuat iklan, sebagai pengusaha itu menjadi aman. Begitu. Wah, bagus ya ini pelaporannya bagus. Tidak ada korupsinya di sini. Begitu. Karena tidak bisa orang dikorupsi di Facebook karena Facebook ada di luar negeri. Begitu, Pak. Nah, jadi saya mau kasih contoh Pak Di, teman-teman di luar negeri itu sudah kencang beriklan. Kenapa di Indonesia belum kencang beriklan? Ini saya mau kasih lihat contoh. Ini ada pengusaha Live Mud Crab and Lobster. Bayangkan ini dia sudah iklankan produknya lobster. Padahal mungkin lobster lokal buatan kita mungkin jauh lebih bagus dibandingkan dia. Tapi karena mereka lobsternya terkenal, orang belinya lobsternya mereka. Kita lobster tak bagus tapi tidak ada yang kenal, makanya tidak ada yang beli. Nah, makanya segeralah kita mengubah kondisi seperti ini. Coba karena kita lihat ini, orang di luar negeri sudah memasarkan lobsternya menggunakan Facebook dan Instagram. Ada juga pengusaha lain. Ini dia kasih sini perusahaannya Get Me Lobster. Ini juga berbasis di Amerika. Jadi kebanyakan contoh yang saya kasih di sini Pak yang di Amerika. Karena di Amerika tuh paling sering orang beriklan. Adopsi iklannya cukup tinggi. Jadi dia bilang, kalau kau beli nanti lobsterku ini ada diskonnya $10 ya. Nanti ada fasilitas free overnight shipping. Jadi pengirimannya itu overnight, 1 hari saja. Nah, kalau orang klik ini iklan, dia langsung masuk ke website. Websitenya di sini, orang bisa langsung berbelanja. Oh, jadi ini salah satu contohnya. Jadi orang yang ada di Amerika, pengusaha lobster yang ada di Amerika, dia bisa bikin iklan sampai ke Jakarta untuk orang-orang pesan lobsternya. Saya bisa pesan lobsternya lewat websitenya. Seperti itu. Dan yang terakhir ini ya, ini nomor 1 di dunia ini, Red Lobster. Ini yang paling terkenal kalau bidang lobster. Nah, ini dia jelaskan seperti apa sih keunikannya lobster di Bahama. Seperti itu. Dan kenapa orang harus belanja lobsternya itu yang dari produk Bahama. Wow, jadi dia jelaskan nih kualitasnya bagus, organik, dan dagingnya banyak, rasanya manis, dan seperti apa. Dan kalau orang tertarik untuk beli ini lobsternya yang versi Bahama ini, ketika dipencet ini tombol Learn More, orang bisa langsung masuk ke websitenya untuk memesan. Wah, di sini bisa dikasih masuk. Oke, saya mau beli. Kasih masuk alamat tak di mana? Di mana kotanya. Nanti di situ muncul berapa biaya pengirimannya dan berapa biaya lobsternya. Nah, jadi ini ada 3 contoh yang saya kasih lihat betapa orang di luar negeri itu sudah gencar mempromosikan produknya masing-masing dan kebanyakan di sini Amerika ya. Begitu. Kenapa kita sebagai apa ya? Kenapa kita tidak menggunakan teknologi yang sama juga untuk memasarkan kita punya produk? Padahal belum tentu produknya mereka lebih bagus. Begitu. Dan dari segi harga belum tentu juga mereka lebih murah. Kita juga masih cukup bersaing kita punya harga.
Dan salah satu keunggulannya kalau kita mulai memasarkan ke luar negeri, bayangkan orang di luar negeri itu dia punya daya beli lebih tinggi, sehingga profit yang didapatkan oleh kita punya pengusaha-pengusaha ini di Makassar menjadi meningkat lah, jauh meningkat. Dan kalau kita adopsi juga teknologi ini Facebook dan Instagram, tidak cuma pasar luar negeri yang bisa kita jangkau, pasar dalam negeri pun bisa. Anggaplah saya jualan lobster di Makassar, tapi saya promosikan di Jakarta. Nah, itu juga bisa, sangat bisa, dan saya akan tunjukkan nanti ya. Nah, mungkin teman-teman untuk pengusaha lobster, saya lihat di sini ada grupnya. Nah, ini mungkin Tiara Daru ini salah satu yang paling aktif kalau saya lihat itu di Sidrap, jualan lobster. Nah, jadi dia jualan ini lobster untuk daerah Sulawesi Selatan. Nah, jadi apakah yang dilakukan oleh Tiara Daru ini adalah digital marketing? Dalam satu sisi adalah digital marketing, tapi bukan sempurna, belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena begitu kita pasang postingan itu di Facebook Group atau di Facebook posting, ini postingan kita, Pak, cuma bisa dilihat oleh orang yang ada di anggota grup, tak. Sedangkan orang yang ada di Amerika, ada di Cina, itu belum tentu ada di dalam kita punya grup. Begitu. Dia kan belum menjadi anggota grup, tak? Sehingga dia tidak lihat kita punya postingan. Begitu. Dan kalau kita posting ini di Facebook, Pak, orang-orang yang di Facebook saja yang bisa melihat postingan tersebut. Orang-orang yang ada di Instagram, dia tidak bisa lihat ini postingan. Sedangkan ada juga calon pembeli yang mainannya itu Instagram. Nah, kita kehilangan opportunity ini, kita kehilangan kesempatan ini. Lalu dia punya laju penyebaran itu sangat terbatas. Jadi bayangkan kalau kita punya member group cuma 100 orang, jadi cuma 100 orang yang lihat. Bayangkan itu orang di luar negeri, jutaan yang mungkin bisa menjadi calon pembeli kita. Jadi gara-gara kita cuma pasang di Facebook group, kita punya penyebaran produk ini menjadi terbatas. Lalu penyebaran informasinya tidak tertarget. Bisa saja kalau saya bisa bikin postingan tentang lobster, postingan tersebut bisa dilihat oleh orang yang tidak suka lobster. Artinya kita punya postingan ini tidak efisien, Pak, karena tidak tertarget. Semua orang bisa melihat postingan, tak. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa bikin postingan tentang lobster yang dilihat oleh orang-orang yang suka lobster saja. Itu kan lebih bagus, lebih efektif, lebih efisien untuk pemasaran. Kalau saya mau posting tentang kopi, apakah tidak lebih bagus kalau postingan kopi itu cuma dilihat oleh orang-orang yang suka kopi? Itu kan lebih bagus, Pak. Begitu. Dan yang kelima adalah belum tentu kalau kita bikin postingan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, orang lain bisa mengerti. Karena orang Cina belum tentu bisa bahasa Indonesia. Orang Amerika belum tentu bisa bahasa Indonesia. Orang Jepang belum tentu bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau menggunakan Facebook Ads, dia punya fitur automatic translation. Jadi begitu ini iklan tayang ke orang-orang yang bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Tapi begitu dilihat sama orang Jepang, otomatis berubah bahasanya menjadi bahasa Jepang. Begitu dilihat sama orang Cina, berubah lagi bahasanya menjadi bahasa Cina. Wah, itu kan luar biasa, Pak. Maksudnya satu kali saja kita bikin iklan, berbagai bahasa bisa muncul sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. Nah, jadi itu kurang lebih pemaparannya. Jadi kalau saya bisa tarik ini garis merah dan mengambil intisari, kenapa kita harus mulai mengadopsi pemasaran secara Facebook, Pak? Banyak sekali masalah yang bisa kita carikan solusinya menggunakan digital marketing. Kalau orang tidak ada biaya ke luar negeri, terlalu mahal biaya pesawat, menggunakan Facebook Ads cuma Rp20.000. Begitu. Cuma Rp50.000. Jadi apa lagi? Kalau orang tidak ada waktu ke luar negeri, berhari-hari atau dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan Facebook Ads, cukup disetting 10 menit, muncul iklan kita di Amerika. Begitu. Nah, kalau saya punya kendala logistik, wah tidak bisa ini bawa lobster ke luar negeri. Ini pengemasannya ini luar biasa repotnya. Tidak perlu, Pak. Tinggal saya bikin video.
video, lalu kita tayangkan ke luar negeri. Orang lain bisa lihat langsung kita punya lobster di luar negeri. Tidak ribet. Kalau saya tidak punya koneksi di luar negeri, saya tidak punya teman di Jepang, tidak punya koneksi di Jepang, tidak ada masalah. Tidak perlu ada koneksi, iklan saya bisa tayang di sana. Dan kalau ada COVID, tidak masalah COVID, saya tidak perlu keluar rumah, saya tinggal pergi ke komputer, tinggal pasang iklan, lalu iklan saya bisa menyala dan tayang di luar negeri. Jadi seperti itu Pak, kira-kira seperti apa manfaat yang bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di Makassar khususnya, dan mungkin untuk teman-teman yang ada di Indonesia secara umum, bagaimana caranya menggunakan ini teknologi yang sangat bagus ini Pak untuk memasarkan produk. Kita sebagai masyarakat jangan jadi cuman penikmat teknologi, tapi mulai kita menjadi pengguna teknologi Pak. Jangan cuma kita saja yang melihat iklannya orang, kita juga yang giliran kita juga yang iklankan kita punya produk. Begitu. Jadi dan kita juga sebagai pengusaha jangan juga cuma pasif menunggu orang lain yang datang ke kita punya toko, atau menunggu orang lain yang menelpon untuk mencari produk kita, tapi kita yang secara aktif jemput bola. Jadi kita yang aktif mempromosikan kita punya produk. Karena kita punya produk ini bagus Pak, dan dia punya potensi itu sangat bagus. Nah, jadi itu sesi pertama, dan sesi kedua ini saya mau lanjutkan dengan demo. Nah, seperti apa sebenarnya proses membuat iklan di Facebook itu. Jadi saya mau share screen dulu. Ini sudah terlihat layarku Google Chrome. Bisa teman-teman mungkin kalau bisa. Jadi nah, jadi kira-kira itu tapi teman-teman nanti kalau mau tahu bagaimana cara bikin iklan bisa langsung lewat nomor HP saja karena ini kita keterbatasan waktu. Nah, jadi prosesnya itu simpel sekali Pak. Jadi kalau saya mau bikin iklan itu sebenarnya saya tinggal masuk ke layar ini. Ini layar ini Pak, namanya Ads Manager. Wah, ini Ads Manager kan bahasa Bugis ya. Artinya pengaturan iklan. Nah, ini kan. Jadi di sinilah tempat di mana kita bisa mengatur kita punya iklan semua. Dan di sini kita bisa atur ini siapa saja yang bisa lihat ini iklan. Nah, saya mau kasih contoh. Anggaplah saya pengusaha lobster yang berada di Sidrap, dan saya mau memasarkan saya punya lobster ini ke luar negeri. Bagaimana langkah-langkahnya? Begitu. Nah, ini cukup saya edit ini, Pak. Ini saya cukup edit, lalu muncul layar seperti ini. Nah, di sini saya bisa kasih tahu Facebook. Facebook, uangku saya cuma 20.000 Ji. Wah, saya tulis di sini 20.000 saja, gitu. Belum terlalu banyak uangku. Oke, jadi saya cuma pakai 20.000 saja untuk beriklan. Oke. Facebook sudah paham. Setelah 20.000 per hari saya tentukan untuk dana beriklan, saya kasih tahu Facebook bahwa ini produkku ini harus tayang ke luar negeri. Di antaranya adalah di Amerika. Wah, jadi di sini ada location ya. Kalau kita bisa lihat ini location, ini adalah lokasi di mana iklan itu akan tayang. Di sini saya bisa klik, lalu saya tulis di sini United States. Luar biasa. Jadi ini semuanya pakai bahasa Inggris ya, tapi teman-teman dari Bea Cukai sudah luar biasa bahasa Inggrisnya, jadi seharusnya bisa membaca ini. United States. Nah, saya juga mau ini iklan muncul di Cina. Ini saya tinggal tulis Cina. Lalu mau saya tayangkan iklan ini di Korea Selatan, South Korea. Lalu saya mau tayangkan juga ini produkku ke orang Jepang. Ini Jepang. Jadi Jepang bisa. Lalu saya kasih masuk juga di Singapura. Nah, karena orang Singapura juga berpotensi membeli produk lobster dari Makassar. Australia. Jadi ini adalah negara-negara yang menurut presentasi webinar yang kemarin ini adalah market potensial untuk lobster. Wah, luar biasa ini. Sudah kita lihat dari Amerika, Cina,
So Korea Selatan, Jepang, Singapura, Australia. Tambah satu, Indonesia juga. Karena orang di Jakarta juga bisa saja untuk menjadi market yang besar untuk udang, lobster. Nah, lalu di sebelah bawah ini Pak, kita bisa tampilkan, kasih tahu ke Facebook bahwa ini kalau saya bisa nanti bikin iklan, tampilkan iklan saya ini kepada orang yang usianya 18 sampai 65 tahun. Dan ini bisa dirubah-rubah. Jadi anggaplah kalau selama ini pembeli lobster itu adalah orang-orang yang sudah usianya 25 tahun ke atas. Istilahnya finansialnya sudah bagus. Biasanya kan 25 tahun ya sudah bekerja. Nah, ini 25 tahun. Lalu usianya maksimum 65 tahun kan sudah nenek-nenek nih. Tidak kuat mungkin kapan belanja memasak lobster. Jadi mungkin 45 tahun lah ya. Nah, jadi saya bisa tentukan ini. Jadi orang-orang yang usianya 25 tahun sampai 45 tahun yang ada di seluruh dunia ini nanti bisa semua melihat iklanku dari Amerika sampai ke Australia. Nah, dan biasanya ini yang membeli lobsterku ini laki-laki dan perempuan. Tapi saya juga bisa tentukan di sini bahwa cuma perempuan yang bisa melihat iklanku. Seperti itu. Nah, dan yang paling hebat ini di Facebook ini ada dia punya fitur tayangkan iklanku hanya kepada orang-orang yang memiliki minat terhadap produk yang saya jual. Contohnya ya, saya kasih contoh. Kalau saya jualan lobster, maka kecenderungan orang yang akan beli produk saya adalah orang-orang yang suka lobster. Begitu kan? Tidak mungkin orang yang tidak suka lobster akan beli produk saya. Jadi saya bisa klik di sini, saya kasih tahu Facebook, tayangkan ke orang-orang yang suka lobster atau suka makan lobster. Wah, dan kita lihat di sini potensial reach-nya 4.700.000 orang. Jadi tidak semua orang di seluruh negara itu nanti akan lihat iklan kita, akan tetapi hanya 4,7 juta. Karena menurut Facebook hanya 4,7 juta orang yang suka makan lobster, yang suka lobster. Dan kalau kita punya uang cuma Rp20.000, iklan itu akan tayang ke 905 orang, hampir 1.000 orang per harinya. Gitu. Kalau iklan tak bagus, bisa tayang hingga 2.600 orang per harinya. Ini estimasinya per hari. Nah, itu luar biasa. Dia punya jangkauan tuh luas sekali. Dan di sini saya juga bisa tentukan bahwa apakah iklanku nanti ini muncul di Facebook saja, atau muncul di Instagram, atau bisa muncul di Audience Network. Nah, Audience Network ini website ataupun aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook. Jadi sebenarnya iklan yang kita bikin di Facebook itu bisa juga muncul di website atau di aplikasi. Nah, contohnya kalau di Indonesia itu Kompas. Kompas. Jadi iklan yang kita bikin di Facebook itu bisa masuk di Kompas, bisa masuk juga di Detik, atau bisa juga muncul di aplikasi. Teman-teman mungkin biasa main game gratisan, kalau mati disuruh nonton iklan di 1 menit. Itu iklan itu dibikin di Facebook itu. Gitu nonton dulu iklan 1 nanti ku tambahin nyawata begitu. Itu. Seperti itu kira-kira. Saya bisa pilih muncul di Facebook, Instagram, Audience Network ataupun ke Facebook Messenger. Begitu. Nah, lalu setelah saya tentukan target marketku bahwa saya jualan lobster dan iklanku hanya boleh tayang ke orang-orang yang suka lobster, selanjutnya adalah saya bisa mulai bikinkan iklannya. Jadi di sini di tahapan ini saya tentukan apa pesan iklan yang mau saya sampaikan. Saya tinggal scroll ke bawah, lalu saya pilih foto lobster yang mau saya gunakan. Jadi ini ada media, add media. Di sini saya tinggal klik ini add media. Lalu saya tinggal cari, saya upload foto lobster. Nah, ini kebetulan foto lobster sudah saya upload. Saya tinggal klik ini foto lobster. Lalu saya crop supaya bagus terlihatnya. Nah, jadi nanti itu preview kita punya iklan itu muncul di sebelah kanan layar. Nah, ini tinggal ditunggu loading sebentar.
Nah, jadi muncul fotoku, nama perusahaanku, sama foto lobster yang saya jual. Nah, tinggal dibikinkan kalimat iklannya. Nah, ini karena teman-teman yang mau membeli ini nanti ada di luar negeri, saya mau menggunakan bahasa Inggris di sini. Karena kalau pakai bahasa Indonesia, orang luar negeri mungkin tidak paham. Jadi saya mungkin bisa ketik di sini, enjoy Makassar's finest lobster and save $100 with our limited time offer. Nah, jadi kira-kira artinya ini adalah nikmati lobster terbaik dari Makassar dan dapatkan diskon $100 ketika membeli produk ini. Ini berapa besar diskonnya itu kan terserah teman-teman nanti. Lalu saya bisa tambahkan informasi tambahan, shipping worldwide. Jadi kita bisa mengirimin ke seluruh negeri, ke seluruh luar negeri, ke seluruh negara. Shipping worldwide from Makassar, Indonesia. Wah, ini luar biasa. Jadi dikirim ke luar negeri dari Makassar, Indonesia. Kalau mau memesan, call us at +62 kode negaranya. Lalu 490. Nah, kalau mau pesan ini lobsterku, telepon saya di nomor HP ini. Ini for the best price. Nah, jadi luar biasa. Hanya dengan menuliskan pesan iklan seperti ini, nanti orang yang ada di luar negeri bisa baca dan bisa lihat produkku. Dia bisa lihat lobster yang saya jual dan dia bisa membaca di sini informasi tentang lobster tersebut. Kita bisa bikinkan nanti paragraf-paragrafnya bahwa lobster buatan Makassar itu gemuk-gemuk, rasanya manis dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya untuk membuat orang lebih tertarik dengan lobster yang kita jual begitu. Nah, teman-teman juga yang punya website ya bisa menambahkan ini add website URL. Jadi kalau orang lihat iklan nanti dan klik itu iklan, dia langsung dibawa secara otomatis ke website yang kita miliki. Jadi ada ini fitur add a website URL begitu. Nah, tapi karena saya belum punya website sekarang, saya tutup dulu ini website. Tapi bisa kalau jadi teman-teman yang sudah berjualan di punya website pribadi bisa kasih masuk ini website pribadi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, setelah itu, nah kita bisa lihat di sini. Jadi ini tampilan iklan kita itu muncul di sebelah kanan layar. Jadi seperti ini nanti yang akan dilihat orang-orang di luar negeri. Ketika dia muncul di Instagram, tampilannya otomatis berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau masuk di Instagram Explore, bentuknya berubah lagi. Facebook Marketplace ya, bentuknya berubah lagi. Nah, dan ketika dia masuk ke Instagram Story, bentuknya berubah lagi. Jadi cuma satu kali saya bikin iklan, tapi bentuk iklannya, tampilan iklannya secara otomatis berubah-ubah. Nah, itu jadi dia punya keunggulan di Facebook. Nah, dan kalau saya klik ini publish Pak, ini langsung iklan ini direview oleh Facebook, dan kalau diterima akan langsung segera ditayangkan ke luar negeri, ke negara-negara yang ada di Amerika, yang ada di Korea dan sebagainya. Jadi ini cukup mudah ya. Kalau saya tidak menerangkan ini Pak, bisa 5 menit saja ini iklan selesai. Begitu. Apalagi kalau sudah lancar kita bikin iklan, 5 menit ini bisa selesai. Yang paling lama itu biasanya bikin gambarnya. Karena ada yang fotografer disewa, ada yang video, kameramen, edit sebagainya, itu biasa 10 hari. Tapi kalau sudah jadi itu semua, setting iklannya ini 5 menit saja. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, itu tanggal 29 Agustus saya ada demo untuk bikin iklan. Jadi saya nanti
Di demo itu saya bisa jelaskan kalau teman-teman mau mulai beriklan, apa saja yang harus disiapkan, apa syarat-syaratnya, add account, akun beriklan, kartu kredit dan sebagainya itu nanti saya jelaskan. Jadi banyak hal yang harus disiapkan sebelum beriklan, bagaimana caranya mencari target market. Jadi kalau saya jualan lobster, kira-kira negara mana saja yang bagus untuk menjadi target marketnya ini. Lalu saya juga ajarkan strateginya memasarkan produk. Karena tidak cukup kita pasang foto lobster, orang-orang tertarik membeli. Karena itu ada strateginya. Jadi strategi untuk membuat market itu membutuhkan atau menginginkan kita punya produk. Lalu saya juga ajarkan teknik membuat iklan yang benar, lalu bagaimana mengevaluasi iklan. Kalau teman-teman tertarik bisa screenshot ini, kita ada kelas tanggal 29 Agustus jam 9 pagi sampai selesai. Biasanya 3 sampai 4 jam untuk menjabarkan ini ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sharing hari ini. Saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di Bea Cukai maupun yang ada di Zoom ya untuk bertanya kira-kira tentang penggunaan Facebook dan Instagram ini untuk pemasaran. Ya silahkan saya kembalikan kepada moderator ya. Ya, Bapak Swandi atas materinya yang sangat luar biasa. Untuk pertanyaan akan saya bacakan di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Bapak Budi Krisnanto. Ya. Yang pertama, mohon penjelasan berapa besar budget minimal yang harus disediakan untuk digital marketing. Yang kedua, untuk produk yang dipasarkan lokal atau nasional, apakah dikenakan aturan sebagaimana ketentuan ekspor? Seperti itu. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi berapa besar budget yang harus dipersiapkan? Jadi budget itu disesuaikan dengan dengan kondisi finansial. Kondisi finansial. Jadi saya kalau pegang klien, karena saya bukan berarti semua klien itu dipukul rata, begitu bahwa dia harus beriklan dengan dana, anggaplah kan kalau macam di Happy Press kita iklan hampir ratusan juta ya. Bahwa teknologi ini sebenarnya bisa Bapak gunakan dengan uang 20.000 saja. Testing dulu saja. Begitu, tes dulu 20.000 dan lihat hasilnya. Begitu. Nah, kalau memang hasilnya mulai bagus, tambah lagi jadi 30.000, tambah lagi jadi 50.000, tambah lagi jadi 100.000. Jadi kalau saya bicara soal budget, kalau saya punya saran, Pak, mulai dulu dengan budget minimal, yaitu 20.000 per hari. Kalau 1 bulan kan kira-kira sekitar 600.000 ya, kalau setiap hari kita beriklan. Seperti itu. Nanti kalau sudah merasakan manfaatnya, baru ditingkatkan itu dia punya budget. Nah, dan yang kedua adalah memang kalau orang memasarkan ke luar negeri itu ada aturannya ya. Tapi kalau kita memasarkan menggunakan Facebook dan Instagram, sebenarnya ada aturannya. Sebenarnya ada aturan produk apa saja yang boleh dijual dan yang tidak boleh dijual itu ada. Gambar apa saja yang boleh digunakan, yang tidak boleh digunakan itu ada. Tapi kalau macam kita cuma mau jualan seperti udang, kopi, karet, rotan, teh, itu sebenarnya kategori produk yang aman, tidak perlu izin. Dan Facebook tanda kutip menyukai produk tersebut karena kebermanfaatannya besar, begitu. Nanti kalau mau lihat detailnya nanti bisa di WhatsApp saja. Saya kasih tunjuk nanti URL-nya kalau mau baca peraturan lengkapnya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Adeltus. Bapak Adel bertanya, kalau misalnya kita memiliki budget 150.000, yang mana yang lebih efektif? Menjual ikan 3 hari dan menghasilkan 50.000 atau menjual 5 hari tapi menghasilkan 30.000 per harinya, seperti itu. Maaf Mbak Eki, saya ralat maksudnya, boleh? Siap Pak, saya ralat. Oke. Ya, pertanyaan saya begini Pak Swandi, kalau misalnya budget kita 150.000 mau beriklan nih, mana yang lebih efektif? Iklan 3 hari, 50.000 sehari, atau iklannya 5 hari, berarti 30.000 sehari, sama-sama 150. Kira-kira mana yang lebih efektif? Terima kasih. Jadi kalau berbicara iklan di Facebook itu,
ada sebenarnya dia punya dua fase. Fase yang pertama namanya fase branding. Nah, itu branding itu artinya iklan dibuat untuk membuat orang kenal. Nah, ada yang namanya fase yang kedua adalah fase performance. Artinya kalau keluar uangku 50.000, berapa keuntungan yang saya dapatkan? Itu artinya ada dua fase, Pak Di. Jadi saya mau jelaskan. Nah, kalau kita bicara beriklan untuk fase yang pertama, untuk fase branding, kita mau ini produk diingat dan dilihat orang, maka saya sarankan 30.000 5 hari. Begitu. Tapi kalau kita sudah mulai kalkulasi, contohnya kalau saya beriklan di Facebook keluar 50.000 harus dapat berapa? Nah, itu pakai cara kedua 50.000. Nah, kenapa pakai cara yang kedua? Karena kalau kita beriklan di Facebook itu dia ada namanya dia punya mesin intelijen, begitu, masih intelijen. Nah, itu masih intelijen itu, Pak, cara kerjanya dia tayangkan iklan kepada seseorang, lalu dia cek, setelah saya tayangkan ini iklan, ini orang beli atau tidak? Kalau saya tayangkan ke orang lain, dia beli atau tidak? Saya tayangkan ke orang lain, dia beli atau tidak? Nah, ini mesin terus dia berpikir. Nah, semakin banyak budget yang dikasih ke ini mesin, semakin cepat dia belajar. Begitu. Nah, maka dari itu, kalau memang tujuan kita beriklan itu untuk return on investment, itu strategi yang kedua. Karena semakin singkat dan semakin banyak budget yang kita kasih, semakin cepat dia pintar. Seperti itu kira-kira. Bagaimana Pak Adel jawabannya? Apa ada pertanyaan lebih lanjut, Pak? Oke. Terima kasih Bapak Adel dan Pak Suwandi atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ada pertanyaan dari Pak Tarto. Berapa lama biasanya review iklan oleh Facebook? Apa yang mesti diperhatikan agar lolos review? Jadi, kalau baru sekali orang bikin iklan dari nol, belum pernah punya pengalaman sama sekali, paling lama itu 48 jam di approve. Nah, 48 jam. Tapi kalau macam kita sudah lancar beriklan, Facebook sudah lihat, ini teman-teman biasa aja ini beriklan. Biasa itu 5 menit saja ditunggu sudah tayang itu iklan. Jadi itu soal approval. Jadi kisarannya itu dari 0 menit sampai 48 jam. Nah, biasanya kalau lewat 48 jam belum di-approve, Facebook ada kolom chatting. Tapi tunggu lihat dulu iklanku, kenapa belum di-approve ini? Nah, itu. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya ini produk iklan cepat di-approve. Nah, jadi yang paling fundamental itu adalah memahami atau mengikuti seluruh peraturan yang dibuat oleh Facebook. Begitu. Nah, kalau semua peraturan di Facebook ini sebenarnya kita follow, kita ikuti dengan benar, itu sebenarnya proses approval cepat sekali, Pak. Gitu. Yang biasanya itu kalau saya lihat biasa itu lama itu approval iklan, itu biasanya disebabkan, ini contohnya ya, saya kasih contoh, itu gambar yang dia pakai dalam beriklan terlalu banyak kalimatnya. Itu saking gambar, kalimat semua isinya. Itu enggak suka Facebook. Itu biasanya approvalnya lama atau enggak bisa di-reject. Begitu, karena dia punya peraturan seperti itu. Tapi kalau selama kita baca itu dia punya peraturan yang kita ikuti dengan benar, insya Allah cepat. Ya, terima kasih Pak. Jadi proses approval oleh Facebook terhadap iklan yang diajukan ternyata tidak lama ya Pak untuk tidak. Betul. Luar biasa sekali ya digital marketing. Bagaimana Pak Tarto jawabannya? Pak, ada yang perlu ditanyakan lagi Pak? Udah cukup, terima kasih. Yeah. Kemudian pertanyaan selanjutnya oleh Bapak Zuhdi. Pertanyaannya seperti ini. Kalau iklannya untuk menjaring orang masuk ke suatu event, bagusnya ada jeda waktu untuk iklan berapa hari sebelum event tersebut? Ya. Kalau saya pengalamanku pribadi tergantung berapa besar komitmen yang harus diberikan oleh peserta event. Seperti apa contohnya saya kasih lihat ya.
Saya pernah bikin event ya untuk expo, di mana itu expo gratis. Jadi orang semua bisa datang gratis. Nah itu kalau kita bikin expo seperti itu, biasanya 1 minggu saja kita bikin iklan sebelum event itu dilaksanakan, itu bagus sekali. Karena apa? Kalau lebih dari 1 minggu orang lupa. Apalagi kalau gratis. Begitu sudah gratis, maksudnya anggaplah saya punya event 17 Agustus, toh? Saya punya event 17 Agustus Expo. Woi, sejak bulan Februari sudah saya tayangkan. Ah itu masalah itu. Orang lupa ada event 17 Agustus. Jadi yang paling bagus kalau event itu gratis, itu 7 hari. Nah, tapi kalau itu event berbayar, maksudnya begini, ada event akbar, pertemuan seluruh eksportir lobster. Untuk ikut itu event, orang harus bayar 1 juta. Itu biar 1 tahun sebelumnya diiklankan, orang ingat. Karena apa? Orang sudah keluar uang 1 juta. Dan orang kalau uang keluar 1 juta, biasa dia di kalendernya. Nah kasih spidol bilang tidak boleh lupa ini karena sudah makin membayar. Jadi kalau event gratis, kalau saya 1 minggu Pak, karena orang bisa lupa. Tapi kalau event itu orang mau berbayar, apalagi mahal, biar 1 tahun, tidak ada masalah. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Suwandi. Bagaimana Bapak Sudi? Apakah ada lebih lanjut lagi Bapak? Siap, terima kasih. Yeah. Terima kasih kembali Bapak Sudi dan Pak Suwandi atas jawabannya. Jika partisipan masih ada yang ingin menanyakan pertanyaan, boleh diajukan di kolom komentar. Atau dari teman-teman bea cukai, siapa tahu ada yang mau. Karena ini ilmu sebenarnya bukan cuma jualan produk Pak Dik. Kalau kita lihat di luar negeri, orang mulai menggunakan Facebook ini untuk kampanye politik. Itu Donald Trump, kalau mungkin pernah dengar ya. Itu dia visi misinya itu dia tayangkan secara online menggunakan Facebook. Kalau kita lihat itu penjual rumah sekarang itu dia untuk mendapatkan calon pembeli itu menggunakan Facebook, Instagram, dia iklannya lewat situ. Saya juga pegang ini sekarang klinik kecantikan Pak. Jadi bukan produk dijual di luar negeri, dia punya klinik kecantikan, dia iklankan dengan Facebook dan Instagram. Jadi orang-orang yang berada di sekitar klinik itu, dia lihat itu klinik kecantikan. Ada paling klinik kecantikan dekat sini. Coba dicek dulu. Seperti itu. Jadi luar biasa nih pemanfaatannya ini Facebook Ads Pak. Dari politik, dari jasa, dari produk dalam negeri, menjual produk ke luar negeri, luar biasa Pak. Pokoknya intinya adalah membuat orang terkenal, itulah Facebook. Kalau anggaplah saya sebagai penyanyi, contohlah anggaplah saya penyanyi toh. Saya mau supaya saya ini terkenal ke Jakarta, saya bisa iklankan diriku. Jadi saya tinggal menyanyi. Sudah saya menyanyi, saya tayangkan ke Jakarta. Jadi orang-orang di Jakarta kenal dengan nyanyianku. Siapa tahu ada orang di Jakarta yang tertarik teken kontrak rekaman, bisa juga. Jadi intinya ini sebenarnya Facebook Ads Pak, membuat orang menjadi terkenal, membuat orang menjadi viral kalau istilahnya orang Jakarta. Oke Pak, sudah ada pertanyaan baru lagi Pak ini dari Bapak Budi Krisnanto lagi ternyata. Krisnanto Pak Budi, Tabe. Jika saya sebagai marketing properti, apakah efektif menggunakan media digital marketing untuk Kemarin Pak, tidak kurang 15 iklan properti kulihat di Instagramku di Jakarta ini ya. Dan ini jadi orang di Jakarta ini luar biasanya Pak. Dia jualan rumah di Jakarta Utara, biar orang Jakarta Selatan juga bisa lihat rumahnya. Jadi kalau menjawab itu, ini enggak apa-apa gitu, ini bea cukai, kita bicara properti. Melenceng sedikit enggak apa-apa deh. Jadi itu berjualan properti menggunakan digital marketing luar biasa Pak.
bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, bisa pakai Google. Jadi begitu orang ketik di Google, mencari rumah murah di daerah Tamalan Rea, klik enter, langsung muncul iklan tak di situ. Atau orang-orang di Tamalan Rea pas buka Instagram, keluar kita punya jualan rumah. Yang tertarik beli rumah di Tamalan Rea, masukkan nama, nomor HP, nanti dikirimkan price listnya, harga rumahnya. Itu seperti itu orang sekarang jualan. Jadi sudah tidak zaman lagi sekarang orang jual rumah, bikin kayak posko, terus duduk di situ, terus orang datang. Tidak begitu sekarang orang jualan. Orang sekarang jemput bola semua. Bagaimana caranya tuh produk yang menghampiri konsumen, bukan konsumen menghampiri kita. Seperti itu. Luar biasa efektif, Pak. Efektif. Banyak sekali contohnya. Kalau kita mau, saya kirimkan ke emailnya. Itu gambar-gambarnya itu iklannya di Jakarta. Kalau kita mau. Produk apapun bisa dipasarkan melalui digital marketing. Kecuali mungkin narkoba ya. Oh, siapa? Atau barang-barang terlarang, itu mungkin tidak boleh. Tapi kalau selain itu, insya Allah bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak. Yeah. Dari Bapak Saiful. Kalau bisnisnya masih dalam area lokal, yang target konsumennya berada di kota yang sama, contohnya produknya dijual di Makassar dan target konsumennya adalah Makassar sendiri. Mungkin maksud pertanyaannya apakah efektif menggunakan digital? Ya. Saiful mungkin ingin berinteraksi langsung dengan Bapak Suwandi. Ya, langsung bisa. Bisa diaktifkan fitur videonya dan audionya. Ya, terima kasih. Ya, sesuai yang tadi yang dikatakan, sudah benar begitu soalnya pertanyaannya. Oh ya, Dan jadi langsung ini saya jawab. Ya. Jadi begini Pak, kalau kita punya produk, kita pasarkan di Makassar, dan target market kita orang Makassar, masih efektif tidak menggunakan digital marketing? Jawabannya iya, masih efektif. Jadi saya kasih contoh ya Pak, saya sekarang pegang klinik kecantikan. Nah ini di Palembang, ini klinik kecantikan di jalan besar. Nah pemilik klinik ini berpikir bahwa karena saya di jalanan besar, orang kan lewat di situ semua, pasti dia lihat klinikku. Tapi pertanyaannya, kalau orang kebetulan tidak lewat di jalanan besar itu, bagaimana? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, bisa jadi orang lewat di depan klinik, dia tidak lihat kita punya toko. Begitu. Karena dia fokus melihat ke depan. Begitu kan orang bawa mobil tidak mungkin melihat ke kiri, tapi melihat ke depan. Bisa saja begitu. Nah, maka dari itu kalau saya punya saran, kombinasi antara marketing offline dan digital. Offline itu artinya apa? Tetap ada spanduknya. Tetap ada contohnya jualan kopi. Gitu. Ada benderanya, ada spanduknya, tapi tetap juga kita menggunakan digital marketing untuk memperlihatkan kita punya iklan itu ke radius tertentu. Anggaplah 5 km dari orang yang ada di kita punya tempat usaha itu melihat, tahu begitu kita jualan itu. Ketika dia lihat Facebook atau lihat Instagram, ternyata di dekat sini ada penjual kopi, coba-coba deh, dites, siapa tahu enak. Nah, kan begitu bisa. Jadi kombinasikan itu paling bagus kalau menurut saya. Jadi tidak cuma offline, tidak cuma digital marketing, tapi gunakan keduanya. Begitu. Ya, makasih banyak. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Saiful dan juga jawabannya Pak Suwandi. Jika partisipan masih ada yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa langsung menyalakan video dan aktifkan audio. Oh ya, ada pertanyaan di kolom komentar dari Gimal. Untuk cara pembayaran ads ini, apakah via credit card atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Jadi, bagus sekali pertanyaannya, Jadi metode pembayaran itu banyak, Pak, pembayar metodenya. Bisa pakai kartu kredit, bisa Mastercard, American Express, bisa pakai debit. Nah, itu saya pakai kartu debit, Mandiri yang ada pisahnya. Bisa juga melalui bank transfer. Jadi kita kirim ke Bank Permata. Begitu, nanti kita punya saldo dikurangi dari situ. Tapi biasanya kalau macam kita sudah
sering beriklan, sudah istilahnya Facebook sudah percaya sekali sama kita, dia biasa pakai metode pembayaran invoice. Artinya apa? Terserah mau kau berapa kau mau biaya beriklanmu, nanti di akhir bulan saya kirimkan tagihannya. Seperti itu kira-kira. Jadi kartu kredit, kartu debit, transfer bank, invoice. Ya. Seperti itu Pak ya. Bagaimana Pak Iqbal, atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, terima kasih Mas. Terima kasih juga Pak Suwandi atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari kolom komentar dari Bapak Zuhair Zubaidi. Pak, bagaimana dengan platform lain seperti LinkedIn dan Pinterest? Apakah kurang efektif untuk digital marketing? Seandainya kurang, maka platform di atas, terutama LinkedIn, sebaiknya kita gunakan untuk apakah Pak? Apakah untuk mencari partnership atau investasi bisnis kita? Pertanyaan bagus sekali, Dik. Bagaimana dengan platform lain? Platform lain itu efektif juga. Jadi, sebelum kita beriklan itu, kita harus ada namanya fase membuat strategi. Nah, seperti apa kira-kira fase membuat strategi? Kalau saya menjual udang, saya harus memprediksi kira-kira ini orang yang suka makan udang, dia pakai Facebook atau pakai Instagram atau pakai LinkedIn kira-kira. Begitu. Tidak lucu ya kalau saya jualan udang di LinkedIn ya. Biasa rata-rata orang pengguna LinkedIn itu cari kerja, cari pertemanan untuk partnership, peluang bisnis, sehingga kurang cocok. Platformnya tidak cocok. Beda kalau saya anggaplah saya menjual software untuk akuntansi bisnis UKM. Jadi kalau menggunakan softwareku ini nanti UKM nanti untuk melaporkan pajak, tinggal satu kali saja pencet enter, keluar semua pajak. Itu cocok di LinkedIn. Karena dia punya target market lebih banyak ada di LinkedIn. Jadi kalau saya ditanya pertanyaan itu, yang pertama itu adalah tentukan dulu di mana target market itu berada. Teknologi apa yang dia gunakan. Gitu, Facebook kah, Instagram kah, LinkedIn kah, Pinterest. Nah, Pinterest itu luar biasa juga, apalagi untuk produk-produk kerajinan. Nah, kerajinan yang kayak lukisan, kursi, apa namanya, yang kayak apa sih namanya itu, kayak meja-meja itu yang pakai rotan, terbuat dari rotan. Itu tuh bagus sekali karena orang-orang yang datang ke Pinterest itu datang untuk mengkonsumsi gambar-gambar estetika. Nah, sehingga cocok. Nah, kalau Facebook sama Instagram itu hampir bisa dikatakan semua orang pakai ya. Mau orang pencari kerja, mau orang yang tidak ada kerjaannya, mau orang penjual, mau orang biasa saja, sampai pejabat pun ada semua Facebook dan Instagramnya. Itulah yang menyebabkan saya itu menyarankan menggunakan Facebook, Instagram seperti itu kira-kira. Google juga bagus. Nah, Google ini luar biasa. Kalau pernah ketik-ketik toh bilang cari jilbab murah, itu biasa itu diketik itu di mana? Di Google. Tidak pernah ada orang ketik jilbab murah di Instagram atau di Facebook. Tidak ada orang ketiknya itu pasti di Google. Cari jilbab paling murah di Makassar, enter. Nah, artinya apa? Untuk tipe produk yang seperti itu bagusnya menggunakan platform Google Search namanya itu. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana Bapak Zuhair Zubaidi? Jawabannya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak, sudah cukup memuaskan. Terima kasih Bapak Zuhair. Kemudian Bapak Suwandi, ada pertanyaan lagi dari Bapak Iwan Sakti. Pemilihan negara tujuan, apakah disesuaikan juga dengan ketersediaan flight dari Makassar ke negara tujuan? Seperti itu. Ketersediaan flight, penerbangan. Ya, mungkin apakah bebas saja kita memilih. Atau mungkin Bapak Iwan Sakti bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Suwandi. Bisa untuk diaktifkan video dan audionya. Bapak Iwan Sakti. Halo. Siap, mohon maaf ini lagi double zoom Mbak Ika. Iya. Tapi nanyanya ini Pak, kalau misalnya mau ngirim ke luar negeri, negara tujuannya itu kan mungkin kita sesuaikan dengan
ekspedisi atau pengiriman yang bisa menjangkau ke sana ya Pak ya? Ya, Atau betul. memang sudah, atau gimana Pak, sesuai dengan yang tersedia gitu flightnya, pengirimannya Oke. ke udara misalnya. Terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya menggunakan asumsi ya, asumsi. Nah, dengan mengambil asumsi bahwa produk ini bisa bisa dikirimkan menggunakan ekspedisi apapun ke luar negeri dan memang tersedia jasa flight-nya, maka saya pribadi menyarankan untuk mentarget ke semua negara, begitu. Jadi tidak tapi kalau memang negara tujuan tersebut, anggaplah ini contoh saja, contoh saja kebutuhan udang di Rusia tinggi sekali, tapi tidak ada ekspedisi yang bisa kirim ke sana, begitu, atau ekspedisi yang kirim ke sana cuma 1 kali seminggu, jarang sekali. Nah, artinya kan tidak efisien, begitu. Karena apa? Percuma orang banyak yang membeli kalau kita tidak bisa deliver kita punya produk. Seperti itu. Jadi kita pakai kombinasi. Kalau bisa, kalau proses pengiriman bukan menjadi masalah, saya sarankan untuk target saja semua negara. Tapi kalau memang menjadi masalah, tidak ada flight yang bagus, itu artinya pilih saja negara yang flight-nya paling bagus, ekspedisinya paling bagus. Bagaimana Pak Iwan? Apa ada pertanyaan lanjutan untuk Bapak Suwandi? Terima kasih Pak. Terima kasih banyak jawabannya Pak. Iya. Terima kasih juga Pak Iwan atas pertanyaan. Tidak terdengar mungkin suaranya, Di. Maaf, saya ulangi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Zulfardian Ardi. TikTok Ads bagaimana menurut Bapak untuk pemasakannya, efektif atau bagaimana? Jadi contoh ya, saya mau jualan lobster. Kira-kira target marketnya kalau lobster itu ibu-ibu, kapan Di? Ibu-ibu usia-usia 35 tahun ke atas ya. Bisa enggak membayangkan ibu-ibu usia 35 tahun di atas main TikTok, bergoyang-goyang kepalanya. Begitu. Istilahnya apa ya? Apakah TikTok Ads itu bagus? Bagus. Begitu. Tapi pertanyaannya adalah apa benar kita punya target market itu ada di TikTok atau tidak? Gitu. Karena percuma kalau informasi terkini yang saya dapatkan, demografi pengguna TikTok ini rata-rata anak-anak 30 tahun ke bawah ya. Dan rata-rata tanda kutip produk yang dia beli juga bukan produk-produk seperti rotan, karet, lobster, udang, ikan, bukan produk-produk seperti itu yang dia. Sehingga meskipun penggunanya besar, meskipun fiturnya bagus, menurut saya pribadi kurang tepat gitu. Mending tetap menggunakan Google, Facebook, Instagram, YouTube. Kalau menurut saya, kecuali mungkin ya, ini contoh, ini saya kasih contoh saja, mau jualan lipstick, mau jualan aksesoris wanita, kalung dan sebagainya, itu mungkin bisa pakai TikTok Ads karena target marketnya masuk. Seperti itu Mbak Eki. Oke, Bapak Zulfardian, apa ada pertanyaan lanjutan? Bapak Zulfardian. Baik, terima kasih Mbak. Cukup. Bapak Zulfardian dan Bapak Zulandi atas jawabannya. Kemudian ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Yang pertama dari Bapak Yamani. Transaksi yang aman kalau mau ekspor itu bagaimana? Mungkin ini pertanyaan yang teknis yang mungkin akan dijawab di Export Assistance. Selanjutnya, iya. Ada pertanyaan teknis. Selanjutnya, bagaimana mengetahui tingkat keberhasilan periklanan di medsos? Contohnya, jika kita mengeluarkan budget 100.000, jumlah user berapa? Oke. Ya, terima kasih.
Jadi sebenarnya tingkat keberhasilan sebuah iklan itu tidak diukur dari berapa orang yang dijangkau. Itu yang paling penting dicatat. Oke? Tingkat keberhasilan iklan tidak diukur dari berapa orang yang bisa dijangkau, tapi diukur dari berapa besar transaksi dan nominal transaksi yang bisa dihasilkan dari iklan tersebut. Jadi saya kasih contoh, kalau saya beriklan pakai uang 100.000, dilihat oleh 100.000 orang, tapi tidak ada yang membeli. Nah, itu kan artinya pemborosan. Tapi kalau saya beriklan 100.000, cuma dilihat oleh 100 orang, yang membeli ada 5 orang. Nah, itu artinya iklannya itu dia berhasil. Karena kalau orang beriklan itu tidak dilihat dari berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang share, berapa banyak yang lihat. Itu semua apa, Di? Itu semua pitikanak-kanai kalau orang Makassar bilang. Itu semua kalau orang agensi itu bilang, "Woi Pak, iklan tak 1 juta orang yang lihat." Itu bukan, itu keliru Pak. Itu keliru. Iklan itu berhasil kalau saya keluarkan iklan 1 juta, kembali uangku 10 juta. Itu iklan berhasil Pak. Jadi kalau saya, makanya kalau saya mau beriklan itu, sebelum beriklan harus punya website ya. Contohnya punya website, jadi bisa diukur. Wah, orang yang datang ke websiteku ini datang dari iklannya Pak Suwandi contohnya. Lalu karena dia datang ke websiteku, dia membeli. Sehingga kita bisa hitung pakai matematika. Habis uang 100.000, tapi yang datang ke websiteku 10 orang, dan dari 10 orang yang datang ke websiteku 2 orang membeli. Dan 2 orang yang membeli ini profit yang saya dapatkan 400.000. Jadi investasiku 100.000, tapi yang saya dapat 400.000. Jadi artinya masih ada 300.000 selisih. Seperti itu menghitungnya kalau mau bicara keberhasilan campaign, keberhasilan iklan. Jadi harus tetap ditarik ke berapa besar profit yang didapatkan karena beriklan. Seperti itu. Tapi kalau menjawab. Oke. Terima kasih Bapak Suwandi untuk waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih atas Terima kasih banyak. pemaparan materi yang luar biasa dan pertanyaan yang dijawab juga jawabannya sangat luar biasa. Sangat membantu untuk mengembangkan usahanya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Adel untuk melakukan pemaparan. Bapak ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Suwandi dan seluruh peserta Explore Assistance pada hari ini. Bapak Adel, hormat saya silakan. Baik, terima kasih Mbak Eki, dan terutama terima kasih untuk pemateri kita yang luar biasa hari ini Pak Suwandi Pratama. Sama-sama. Sepertinya waktunya kurang Pak ya, kita pengen belajar mungkin 5 jam lagi, boleh nih, masih banyak nih. Karena tadi itu baru mungkin kulit-kulitnya ya. Kulitnya saja. Baru kulit-kulitnya. Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini kita semua mengenal satu platform lagi yang bisa membantu kita dimanapun Bapak Ibu yang menonton saat ini, dimanapun Anda berada, produk Anda, bisnis Anda, atau jasa yang ingin Anda tawarkan itu otomatis bisa dipasarkan ke tanpa batas negara. Betul. Ini luar biasa sekali, dan terima kasih Pak. Saya pikir ini buat, terutama kami ini berbicara kepada para calon-calon eksportir ya, mungkin di sini belum semuanya eksportir, tetapi kita mau sampaikan bahwa teman-teman eksportir, ayo sekarang manfaatkan media sosial ya, karena bagaimanapun Anda pebisnis bicara tentang bagaimana supaya efisien biaya ya. Sekarang ini biaya sudah banyak yang tinggi, sekarang gunakan media sosial karena itu bisa menjangkau calon-calon buyer Anda terutama dari luar negeri, jangkau mereka. Mungkin kalau bahasa Inggris sedikit-sedikit, mudah-mudahan masih bisa lah ya, teman-teman eksportir masih bisa bantu-bantu kalau nanya-nanya bahasa Inggrisnya apa nih kira-kira. Tapi teman-teman juga
masih bisa lah bantu di mungkin tetangganya bisa nanya tetangganya bahasa Inggrisnya apa ya, tapi harus dipaksa memang. Harus agak dipaksa ya. Jadi Bapak Ibu eksportir, ini hal yang sangat luar biasa. Barangkali yang saya bisa sampaikan saat ini bahwa untuk memulai beriklan tentunya Bapak Ibu harus punya akunnya kan, harus punya akun, kalau bisa di Facebook dan Instagram, karena dua ini kalau digabung Bapak Ibu punya luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu bikin Facebook dan Instagram, kemudian mulai profil, mulai sekarang nih, mungkin belum beriklan sih dalam minggu ini apa bulan ini, tetapi semua itu harus dibangun. Mulai bikin profilnya yang baik, pasang foto produk, supaya pada saat orang mencari Anda, mereka langsung lihat beberapa informasi tentang Anda. Nah, ini penting sekali. Profil Anda, branding usaha Anda sudah dimulai dari sekarang. Ya, supaya begitu mau beriklan, oh sudah ada nih isinya di dalam sedikit yang bisa ditengok-tengok orang. Baik, sekali lagi Pak Suwandi, terima kasih untuk waktunya. Dan untuk teman-teman eksportir, untuk teman-teman semua yang belum ekspor, misalnya jangan lupa follow terus di Bea Cukai Makassar, karena info-info edukasi yang luar biasa seperti ini akan banyak kita tayangkan, informasikan supaya Anda tidak ketinggalan lagi. Dan juga di akun Export Assistance, ya, Export Assistance. Mungkin Mbak Eki nanti copy lagi dari atas, tadi ada 2 akun itu, taruh di chat supaya teman-teman nggak salah tulis kalau nyari akunnya. Baik, apakah ini sudah harus ditutup atau gimana Mbak Eki? Ya Pak, ada penyampaian sedikit untuk para peserta untuk mendapatkan sertifikat atas kegiatan ini, dimohon untuk mengisi kuesioner yang sudah saya kirim di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa untuk follow IG Instagram Bea Cukai Makassar dan Assistance ya, untuk jadwal ekspor asisten selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan terkait ekspor asisten atau membutuhkan asisten ekspor yang lebih lanjut, boleh dihubungi pegawai Bea Cukai di grup WhatsApp. Oh ya, pertanyaan saya Pak Suwandi. Ini Pak Suwandi kan dari Happy Fresh. Nah, di sini mungkin banyak pengusaha-pengusaha kita yang di bidang agriculture atau mungkin perikanan. Apakah mereka bisa berpartner dengan Happy Fresh juga? Ada keterbatasan wilayah, Pak Di. Jadi untuk saat ini kita ada di Jakarta, kalau Indonesia ya, Jakarta, Bandung, Malang, Jabodetabek ya, Surabaya. Kebetulan belum sampai tapi kalau macam tertarik ingin membangun platform yang sama, nah itu bisa kita kasih edukasinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suwandi. Iya. Oke, terima kasih Bapak Suwandi sekali lagi kata-kata penutupnya Bapak Suwandi atas materinya. Sebelum menutup acara ini, mari kita melakukan sesi foto bersama. Untuk harap untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan video dan tetap menonaktifkan audionya. Oke, masih kami tunggu untuk mengaktifkan video untuk dilakukan foto bersama. Baik, 1, 2, 3. Oke, Ki. Terima kasih para seluruh partisipan yang telah menyisihkan waktunya untuk hadir dalam Ekspor Assistance kali ini dengan pemateri yang sangat luar biasa, yang juga pesertanya sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada habis gendong adik berat banget. Terima kasih juga kepada Kepala Kantor yang telah mengikuti acara ini, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar yang mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Bu Eva Arifah Alia. Dan untuk itu, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Siang. Selamat siang.
kamu yang begitu luar biasa. Dengan latar belakang sejarah dan budaya yang patut dijaga keberadaannya. Di sini, Bea Cukai Makassar hadir menjadi garda terdepan menjaga Indonesia Timur. Melayani dengan ketulusan hati, serta kemauan yang keras mengabdi pada negeri. Fasilitasi perdagangan dan industri, lindungi generasi. Optimalkan penerimaan negara dengan pengawasan dan pelayanan prima. Semangat memberikan informasi dan edukasi tingkatkan kompetensi dan terus kembangkan inovasi yang terbaik. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Makassar mantap tawa. Terima kasih semua.